Sama-sama kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-15. Sahabat Allah diminta Ibu Elsie untuk membacakan Yohanes 15 ayat yang ke-15. Dipersilahkan. Yohanes 16 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Iya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kalian tidak lagi kupanggil hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kupanggil sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita orang percaya di hadapan Tuhan, dari Yohanes 15 ayat yang ke-15 ini dikatakan sebagai seorang sahabat. Ya. Mengapa kita disebut sebagai seorang sahabat? Karena kita boleh menerima pewahyuan secara khusus. Jadi Allah untuk menyatakan dirinya memakai dua cara, pewahyuan secara umum dan pewahyuan secara khusus. Pewahyuan secara umum, Allah berbicara kepada umatnya melalui segala ciptaannya yang ada di muka bumi. Ya, apakah itu panas matahari, apakah itu hujan, di mana yang menikmati panas, yang menikmati hujan tidak hanya orang yang percaya kepada Tuhan, tidak hanya orang yang benar, tetapi orang berdosa pun mereka juga menikmatinya. Ini pewahyuan secara umum. Sementara pewahyuan secara khusus, Allah berbicara kepada umatnya melalui firman Allah. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sebagai sahabatnya Tuhan. Karena kita telah menerima pewahyuan khusus yang tidak disampaikan oleh Tuhan kepada orang yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam arti secara hurufiah semua orang bisa membaca Alkitab. Secara hurufiah semua orang bisa mempelajari Alkitab. Tetapi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mampu menjadikan firman Allah, ya, huruf-huruf yang tertulis itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mampu menerima firman Allah itu sebagai kuasa, firman Allah itu sebagai roh yang sungguh-sungguh akan menolong dan memberkati di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23 bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan itu sesuai dengan ayat Alkitab ini. Abraham percaya kepada Allah dan karena imannya itu Allah menerimanya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Nah, ini lebih mendalam lagi ternyata. Kalau di dalam Roma 1 16-17, orang benar itu hidup oleh karena iman. Jadi ternyata pewahyuan khusus, yaitu kita menerima firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, oleh Yakobus dilengkapi dengan mengambil contoh di dalam kehidupan daripada Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah, karena Abraham menerima pewahyuan khusus, menerima firman Allah yang hidup,
dan Abraham melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang sahabat itu mempunyai pikiran yang sama. Ya, seorang sahabat itu mempunyai hobi yang sama. Seorang sahabat itu mempunyai kurang lebih pengetahuan, pemahaman, nilai-nilai hidup yang sama. Jadi ketika Abraham mendengar firman Allah dan Abraham melakukannya, itu secara tidak langsung Abraham menempatkan dirinya sama dengan Allah, setuju dengan Allah, sekehendak dengan Allah. Dan karena hal itu Abraham disebut sebagai sahabatnya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bosan-bosan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya berbicara mengenai Abraham. Ya, karena Abraham ini menarik, dia disebut sebagai bapak orang beriman. Ya. Dan yang mengakui Abraham sebagai bapak orang beriman itu dari keturunan Ishak dan dari keturunan Ismail. Keturunan Ishak melahirkan kekristenan, keturunan Ismail melahirkan Islam. Dan itu merupakan dua agama paling besar di seluruh dunia pengikutnya. Dan itu adalah keturunan daripada Abraham. Artinya bahwa di dalam kehidupan Abraham ini bukan orang ecek-ecek, bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang biasa. Tetapi kalau boleh saya katakan, Abraham ini sebagai tokoh, sebagai seorang yang sudah mendunia, ya. Dan Abraham juga sebagai tokoh yang banyak mempengaruhi orang lain di dalam kehidupannya. Seperti halnya Abraham Lincoln, dia memakai nama Abraham oleh orang tuanya, dan saya ingat ketika saya memberi nama anak saya nomor 2 itu terinspirasi dari Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln itu dipanggil dengan Abi, ya, sehingga anak saya nomor 2 itu namanya Abraham tapi panggilannya Abi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Abraham. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ya. Kejadian pasal yang ke-12. Di sana kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Minta tolong Ibu Elsie dibacakan Kejadian 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan waktu ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang keempat ini, ternyata kalau kita memperhatikan di sana ada syarat, ada janji, lalu kemudian ada pernyataan daripada Abraham. Yang pertama,
pasal 12 ayat yang pertama ini adalah syarat yang Tuhan berikan. Tinggalkan negerimu, kaum keluargamu, rumah bapamu, lalu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ulang kali saya kutip pernyataan daripada orang-orang 3.000 orang yang baru percaya setelah mendengarkan khotbah Rasul Petrus. Mereka bertanya, mereka mengatakan, Rasul, kami sudah mendengar dan kami percaya kepada Yesus yang sudah kami salibkan, dan kami percaya Yesus itu sudah dibangkitkan. Ya, karena hal itu adalah yang disampaikan oleh Petrus. Lalu sekarang apa yang harus kami lakukan setelah kami percaya? Petrus bilang, bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu-minggu yang lalu sudah disampaikan, pertobatan itu adalah sebuah pondasi. Ya, apapun yang kita bangun di atasnya akan menjadi kuat, akan menjadi langgeng. Kalau pondasinya itu kuat. Selama pondasinya itu tidak kuat, apapun yang kita bangun di atasnya itu pasti runtuh. Dan harus diingat, besar kecilnya kemampuan kita menerima berkatnya Tuhan itu sangat bergantung dari pertobatan kita. Semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita dalam hidup di dalam pertobatan, perhatikan dengan baik, itu sama halnya kita mempersiapkan diri mampu menerima berkatnya Tuhan itu untuk kita terima, untuk kita bawa di dalam kehidupan ini. Ada banyak orang-orang percaya ketika dia diberkati oleh Tuhan sesaat, dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, tetapi ada banyak kali karena pondasinya tidak kuat, berkat itu tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, berkat itu tidak dipakai untuk menyenangkan hatinya Tuhan, tetapi berkat itu untuk pemuas nafsu, pemuas keinginan daging. Dan ketika hal itu terjadi, itu sama halnya kita merobohkan bangunan berkat itu di dalam hidup ini. Sehingga pertobatan sebagai pondasi itu harus kuat, ya, supaya setiap inci, setiap kilo, kalau boleh dikilokan begitu berkatnya Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Kalau pondasinya kuat, oh apapun yang ada di atasnya tidak masalah. Gereja ini kalau tidak salah pondasinya itu sekitar 6-7 meter. Dan setiap cakar ayamnya itu kalau tidak salah waktu itu butuh 50-60 sak semen. Sudah bisa bayangkan. Karena apa? Karena di atas daripada pondasi itu gereja ini dibangun, itu pakai besi bajai seperti jembatan. Jadi di lantai 2 itu ada besi baja beberapa untuk boleh menahan tekanan. Kalau sekarang itu dipuskan sekarang itu entah berapa M gereja ini dibangun. Ya. Jadi artinya ketika pondasinya kuat, apapun yang ada di atasnya itu no problem, nggak masalah. Lalu hal yang kedua yang kita lihat dalam kehidupan Abraham selain syarat adalah janji yang Tuhan akan berikan kepada Abraham. Itu ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dan ini luar biasa sekali saudara janjinya. Ternyata janjinya Tuhan untuk Abraham ini juga janji yang tidak ecek-ecek. Jadi janji yang secara kuantitas, secara kualitas sangat besar sekali yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, sekarang yang ayat yang keempat, pasal 12 ini yang paling penting adalah, saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini,
Abraham berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Ya, syarat janji dilakukan. Jadi Abraham meninggalkan Haran itu sesuai dengan perintah Tuhan. Abraham berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan Sarai istrinya dan Lot kemenakannya dan segala harta benda serta hamba-hamba yang diperoleh di Haran. Saudara, Abraham ketika merespon apa yang disampaikan oleh Tuhan mengenai syarat dan berkat itu tadi, Abraham langsung pergi meninggalkan Haran. Ya, dan Abraham pergi meninggalkan Haran itu tidak bawa tas ransel yang mungkin hanya untuk 2-3 hari menginap. Tetapi firman Tuhan katakan Abraham membawa semua. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh Abraham yang ada di Haran itu dia bawa semua. Ada di Wonogiri dulu istilah transmigrasi bedol desa. Ya, jadi semua warga dan segala dimilikinya itu pindah. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan hidup orang percaya itu tidak main-main. Ya, pertobatan hidup orang percaya itu adalah pertobatan perpalingan seperti saya dari kanan ke kiri, dari selatan ke utara. Jadi ketika kita berada di utara sebagai orang yang bertobat, yang di selatan ini sudah lupa. Yang di selatan ini sudah tidak lagi kita lakukan, yang di selatan ini sudah tidak lagi kita lihat. Jadi jangan orang bertobat itu miring. Masih lihat kanan, masih lihat kiri, masih lihat kanan, masih lihat kiri. Bahaya sekali. Orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu itu nggak dapat apa-apa. Kamu minta tapi kamu ragu-ragu. Kamu percaya kepada Tuhan, kamu bertobat kepada Tuhan, tapi ragu-ragu. Yang nggak dapat apa-apa. Abraham ini ketika meninggalkan Haran, totalitas dia benar-benar mau pergi dari Haran. Ya, jadi istilahnya Abraham pergi dari Haran ini ora etok-etok, saudara. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita mau bertobat, pertobatan kita ini bukan pertobatan etok-etok, bujuan. Ya, gayanya, stylenya orang Kristen, gayanya, stylenya orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hatinya, wow, masih nempel pada kehidupan lama. Salah satu kegagalan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu karena hatinya masih nempel di Mesir. Ya, setiap kali mereka menghadapi masalah, setiap kali mereka menghadapi persoalan, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Hidup di Mesir, nikmatnya Mesir, dosanya Mesir, itu masih nempel. Dan apa jadinya ketika bangsa Israel masih membawa hidup Mesir di dalam kehidupannya ketika meninggalkan Mesir? Gagal. Ya, sekecil apapun dosa di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita tidak dapat menerima kasih karunia-Nya Tuhan secara penuh. Ya, tetapi kalau itu akan mengganggu di dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, iblis itu pintar loh, saudara. Pintar. Ketika kita masih membawa hidup lama kita dan kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, iblis nuduh. Ya, loh, gayanya penyembahan, tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan. Loh, kamu mabuk kok kamu penyembahan, kamu mabuk kok melayani Tuhan, kamu ngerokok kok melayani Tuhan, kamu merokok kok mau memuji Tuhan. Dituduh sama iblis. Dan ketika kita dituduh, kita selalu merasa, waduh Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak. Ya, dan itu membuat di dalam kehidupan kita
meskipun kita sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi kita masih menerima Yesus yang disalib. Ya, kita masih ikut sama-sama disalib, belum menerima kebangkitannya Tuhan. Kebangkitan itu perlu, karena kebangkitan itu yang akan membuat di dalam kehidupan kita berubah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita bisa mengambil satu kesimpulan sebagai sahabatnya Allah. Yang pertama, Abraham totalitas meninggalkan hidup lamanya, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya. Dia gak main-main. Ketika dia bertobat, dia gak main-main, sehingga berkatnya Tuhan pun kepada Abraham tidak main-main. Ya, saudara, siapa sih kita yang gak mau ingin diberkati? Siapa sih kita yang gak mau ingin menerima kelimpahan kemuliaan daripada Tuhan? Hidup diberkati itu enak, ya. Apa kebutuhan yang kebutuhan jasmani kita ndak kekurangan, enak. Kenapa sih kita ndak mau? Seringkali dalam kehidupan kita menuntut Tuhan, seringkali kita di dalam kehidupan kita memohon kepada Tuhan. Tapi ingat, perbaiki dulu hidup rohani saudara. Perbaiki dulu pertobatan saudara. Tuhan tidak akan memberkati Abraham kalau Abraham tidak meninggalkan Haran. Tuhan tidak menyatakan kemuliaannya kepada Abraham kalau tidak meninggalkan Haran. Tuhan baru memberkati Abraham ketika Abraham sudah jauh dari Haran. Pasal 12 sampai pasal yang ke-13, sebuah perjalanan yang panjang yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Artinya Abraham benar-benar sudah lupa kepada kehidupan yang ada di Haran, dan Abraham hanya fokus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, setia. Dalam perjalanannya Abraham tidak berpindah ke lain hati. Saya yakin awal-awal ketika Abraham berjalan, Abraham sungguh-sungguh dalam sebuah perjuangan yang tidak mudah. Ya, tetapi itu hanya sebuah kulit luar sebelum sampai kepada isi, sebelum sampai kepada kulit yang dalam seperti buah durian. Sebelum kita nikmati buahnya, itu ada durinya. Ya, tapi setelah durinya itu dibuka, baru kita boleh merasakan nikmatnya. Abraham awal-awal seperti itu. Tapi ketika Abraham tidak pernah pindah ke lain hati, Abraham tetap setia kepada Tuhan, barulah berkat-berkat Tuhan itu tercurah atas hidupnya. Yang kedua, jadilah orang percaya yang setia. Jangan serong kanan, jangan serong kiri, apalagi balik kanan atau balik kiri. Tapi terus fokus kepada Tuhan. Gak akan pernah dibiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Tangan Tuhan akan segera menopang di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, menjaga hidup ini selalu dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dimanapun Abraham berada selalu ada mezbah. Artinya di dalam setiap langkah hidupnya Abraham selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, mengawali hari dengan doa, mengakhiri hari dengan doa, mengawali hari dengan doa dan firman Allah. Di Madiun itu ada anak rohani kita Pujianto, dia punya kursus Simpoa itu luar biasa, muridnya sampai 800. Sekarang lagi dia buka cabang juga di Malang. Setiap hari dia selalu mengajak semua tim pengajarnya berdoa dan mendengarkan firman Allah dari renungan yang dia terima. Ya, jadi saya bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan boleh berkati setiap hari yang saya kirim itu ternyata memberkati banyak orang, menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang, ya, untuk mereka boleh semakin menikmati berkatnya Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama dalam hidup ini? Jika belum, mulai lakukan. Lalu kemudian yang terakhir, sudah pasti ketika kita bertobat, ketika kita setia menjaga hidup selalu dekat dengan Allah, tidak ada satu pintu pun yang tertutup untuk kehidupan kita. Semua pintu akan Tuhan bukakan, pintu kecil, pintu sedang, pintu besar, semua Tuhan bukakan.
Ya. Dan itu sungguh-sungguh menjadikan kehidupan kita menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Lebih dari cukup ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari setiap kita yang rindu menjadi orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, miliki satu pertobatan yang luar biasa. Pertobatan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ya, setia berdoa, melayani, setia beribadah. Yang ketiga, jaga setiap hari untuk selalu mengawali hidup bersama dengan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan doa pagi saudara, saat teduh saudara, nikmati persekutuan saudara dengan Tuhan lewat doa malam saudara, saat teduh malam saudara. Dan hidup kita pasti ketika ada dalam pimpinannya Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dan setiap kehidupan kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Immanuel.